1 Gerbitung. Ini namanya Masjid Al Muaimin ya. Ini sebetulnya masjid awal mulanya dibangun sejak tahun 1988. Tapi dulu memang bangunannya baru 1 lantai dan ukurannya cuma 10x10 ya. 10x10. Nah sekarang 12x12. Yaitu kali yang ini dibangunnya sejak tahun sebelum saya kesini tahun berapa coba? 2018 Pak. 2018. Terus dananya ya murni dari partisipasi masyarakat orang tua. Ya jadi dan kami tidak ada istilahnya iuran. Jadi hanya sebatas infak orang tua, ada yang nyumbang 5.000, yang 10.000 gitu. Mungkin ada juga yang memang niat menyumbang kayak 100.000 ada, tapi tidak ada istilahnya jangka waktu, tidak ada tarif berapa, tidak ada gitu. Jadi murni infak seikhlasnya dari orang tua. Tidak mampu, kalau tidak memberikan tidak jadi masalah. Jadi tidak kami, oh ini kamu belum infak dipungut, tidak, yang mau saja gitu, yang mau infak gitu, yang tidak mau tidak diminta gitu. Kita ini aja, jadi setiap minggu kita keliling keropak aja, keliling keropak ke tiap-tiap kelas, ada yang ngisi, ada yang tidak. Terus yang kedua, andai kata orang tua mau mengambil rapot, nah jadi dikasih dulu pemberitahuan ya. Undangan untuk mengambil rapot, di dalam undangan dicantumkan bila mana mau infak untuk masjid dipersilahkan gitu. Nah biasanya memang dari saat pembagian rapot mungkin dia ada prinsip semacam syukuran anaknya naik kelas, anaknya dapat ranking gitu, dapat nilai bagus, mereka ngasih gitu. Dan itu juga sama, sedapatnya aja berapa gitu, nggak ada kita punya target ini harus dapat sekian, tidak ada. Jadi proses pembangunannya dari nol sampai seperti ini berapa lama? Dari 2018 sekarang berarti sudah 6 tahun aja Pak. 6 tahun ini udah lama juga memang. Dan saya hanya di sini melanjutkan dari tahun 2021 ya, 2021. Jadi asalnya memang pas saat saya kesini kurang lebih ini bangunan sekitar 60%-an ada lah. Ya sekarang mungkin 90%. Masih ada yang tersisa belum dikerjakan. Yang belum kusen sebelah selatan atas bawah. Ya kayak ini kan belum karpet belum beli, malah ini karpet lama sepertinya. Masih banyak tempat duduk ya. Oh saat kesini emang teras belum di keramik, ini juga dinding belum di keramik apa ya. Terus ini belum di kusen, belum pakai apa itu namanya terawangan, belum di plafon gitu saat kesini. 2 lantai ya, 2 lantai. Yang bawah untuk laki-laki, yang atas untuk perempuan. Ya, memang desain 2 lantai dari awal. Desain 2 lantai. Jadi tidak asalnya 1 lantai dicoba dengan 2 lantai. Jadi dari awal sudah dibikin sedemikian rupa untuk 2 lantai. Nah, awalnya Pak, ketika kita sekolah harus 5 hari kerja, 5 hari sekolah, kan berarti anak sholat duhur masih berada di sekolah. Nah, tempat kami waktu itu tidak cukup untuk menampung anak kami semuanya. Maka dengan usaha kami supaya anak tertampung, nah ukurannya dibuat yang lebih besar dan 2 lantai. Kalau alasan 2 lantainya itu Pak, sekolah, anak sholat duhur masih berada di jam belajar. Iya. Alhamdulillah sekarang tertampung ya. Sekarang tertampung. Jadi anak laki-laki di bawah cukup 1 lantai, yang 1 lantai lagi perempuan. Sampai saat ini belum ada dan mudah-mudahan tidak ada, karena menurut saya sudah sesuai dengan
aturan infak itu ya tidak ada paksaan, tidak ada waktu yang ditentukan, tidak ditentukan juga besarnya gitu. Jadi kalaupun ada yang mempermasalahkan, nah menurut saya di mana permasalahannya gitu. Kalau ada, tapi sampai saat ini belum ada siapapun gitu, baik orang tua ataupun LSM wartawan tidak ada yang mempermasalahkan masalah pungutan infak yang ada di SMP 1 Berbitung khususnya untuk masjid gitu. Artinya proses pembangunan ini dan proses untuk pendalaman dana itu sesuai juga dengan Permendikbud 75 dan 10. Ya, iya. Jadi bukan iuran, tapi ini merupakan infak atau sumbangan. Sumbangan berarti dalam arti tidak ada paksaan terhadap orang tua atau siapapun yang mau nyumbang. Terkadang ada juga dari alumni, terkadang ada. Gitu. Waktu di awal memang kami dari guru bukan target ya Pak, cuman ya pantasnya minimal sekian gitu. Tapi untuk guru Pak, bukan untuk orang tua. Untuk guru yang waktu itu sudah PNS, kesepakatan kami dalam keluarga kami, ya minimal kita seginilah. Untuk guru tapi Untuk itu. guru tapi. Ya, ada jadi guru juga. Ya. Iya, betul. Oh di awalnya lumayan Pak. Kan memberi contoh juga. Di awal pembangunan Memberi ini contoh. karena kita harus 2 lantai yang anggaran dananya segitu ini. Kalau Pak Joko tuh kira-kira sampai saat ini. Kami kan gini Pak, misalnya punya rencana mau keramik, kira-kira uang kita yang kita punya cukup untuk keramik, pasangkan keramik. Nah, nanti kita pengen apa lagi, pasang kaca. Nah kita nanya dulu ke tukang itunya anggaran sekian. Kalau kita udah punya langsung pasang, jadi kita nggak pernah ada uang berhenti lama gitu Pak. Jadi kalau totalnya berapa saya sendiri kurang persisnya saya nggak ini Pak. Jadi mungkin tadi juga menambahkan kenapa nggak ada masalah itu karena gini Pak, kita progresnya jelas. Kita pengen ini kemungkinan anggaran dana sekian kumpul kerjakan. Nah jadi langsung terlihat hasilnya gitu. Jadi dari kami sendiri di keluarga nggak ada masalah, keluarga SMP ini dan yang dari luar sudah nggak ada karena langsung terlihat pengen pasang kaca. Nah itu kacanya kelihatan. Jadi mungkin dari sisi itu. Artinya pengerjaannya tidak serta-merta langsung. Oh tidak. Enggak. Kayak mau bikin ini kemarin bikin apa yang depan kanopi itu saya sampaikan ke orang tua rencana sekarang masih ingin kanopi gitu. Kira-kira anggaran sekian gitu, tapi kami tetap tidak menargetkan ke orang tua harus mengumpulkan sekian gitu. Karena dia membaca oh ini habis sekian, ada yang saya punya niat apa ingin infaknya besar nyumbangnya ada gitu. Yang pertama kan di setiap kelas itu ada wali kelas ya. Jadi wali kelas itu dengan orang tua itu menjalin kedekatan. Jadi ada kepengurusan kelas gitu. Dan wali kelas itu dalam 1 semester itu minimal 2 kali berembuk sama orang tua. Jadi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang sifatnya bisa dibantu oleh orang tua disampaikan ke orang tua. Jadi kalau menurut saya itu karena ada kedekatan antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan tadi yang disampaikan oleh Sarana, jadi apa yang disumbangkan oleh orang tua betul-betul direlasikan, dibuktikan gitu. Ini udah dari uang sekian, kemarin dapat dari umpamanya saat pengumpulan infak bagi rapot, oh ini dapat 15 juta. Nah, terbukti dengan membuat ini dengan harga sekian. Jadi orang tua itu istilahnya ada kepercayaan terhadap sekolah gitu. Jadi kedekatan, kepercayaan gitu. Ya saya karena memang dari awal punya niat ya ingin menyelesaikan masjid ini, mudah-mudahan setelahnya nanti saya tidak di sini lagi ya, penerus saya ya, kepala sekolah yang nanti yang akan meneruskan saya bisa
menuntaskan, termasuk nanti dengan sarana bisa menuntaskan pembangunan masjid ini ya, karena banyak yang ya bukan banyak, mungkin masih ada lah yang belum diselesaikan, dan tentunya walaupun sudah selesai yang namanya bangunan tentunya perlu perawatan. Jadi tetap ke depan ya, setelah selesai dibangun juga perawatannya berjalan dengan lancar, dan istilahnya orang tua tetap ya punya kepedulian terhadap pendidikan, khususnya terhadap pembangunan keagamaan atau masjid di SMP 1 Gerbitu. Itu aja mungkin. Kalau kami belajar dari ini Pak, kepercayaan yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan ada beberapa yang misalnya ini tentang tempat wudhu. Pak, tempat wudhunya kurang nyaman. Lah ya tuh kita perbaiki bareng-bareng. Nah, itu datang dari orang tua. Kami tinggal melaksanakan kehendak mereka yang menyumbang, kami tunjukkan ini hasilnya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, insya Allah ke depannya kami tetap akan menjalin hubungan baik dengan orang tua, dan keinginan kami selanjutnya adalah pada kegiatan. Sesudah sarana fisik, selanjutnya pada kegiatan. Mudah-mudahan nanti didukung oleh, disetujui juga oleh pemimpin atau ibu pemimpin kami yang baru.